Laut terbelah? Wah, nggak masuk akal. Emang bisa ya? Bayangin aja laut yang luas banget tiba-tiba terbelah, kayak ada kekuatan ajaib yang ngatur. Teman-teman, pernah nggak sih kalian bayangin laut bisa kebuka gitu aja? Kayak di film-film, terus kita bisa jalan di tengah-tengahnya. Kayaknya mustahil banget ya. Tapi ternyata, fenomena laut terbelah itu beneran ada loh. Keren banget kan? Fenomena ini udah bikin orang-orang penasaran dari zaman dulu. Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah ini cuma mitos atau ada penjelasan ilmiahnya? Ada banyak cerita dan legenda tentang laut yang terbelah. Beberapa orang percaya ini adalah keajaiban, sementara yang lain berpikir ini adalah hasil dari kekuatan alam yang luar biasa. Bahkan ada yang bilang ini ulah alien. Ada juga yang percaya ini adalah fenomena alam yang jarang terjadi. Bayangin aja, laut yang luas banget tiba-tiba terbelah, kayak ada kekuatan ajaib yang ngatur. Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah ini cuma mitos atau ada penjelasan ilmiahnya? Ada yang bilang itu mitos, keajaiban, bahkan ulah alien. Tapi tenang, sebelum kita mikir yang aneh-aneh, ternyata ada penjelasan ilmiahnya kok. Jadi, fenomena laut terbelah ini sebenarnya adalah fenomena alam biasa yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara bumi, bulan, dan matahari. Gimana ceritanya? Nah, di bagian selanjutnya, kita bakal bahas lebih lanjut tentang fenomena keren ini. Kita akan melihat bagaimana gaya gravitasi dari bulan dan matahari bisa mempengaruhi air laut hingga menciptakan fenomena yang menakjubkan ini. Jangan sampai ketinggalan ya! Oke, sebelum kita ngomongin laut kebelah, kita bahas dulu nih tentang pasang surut. Pasang surut ini adalah fenomena alam yang terjadi setiap hari dan mempengaruhi kehidupan di pesisir pantai. Pasti udah pada tahu kan? Setiap hari, kita bisa melihat air laut naik dan turun di pantai. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa bisa begitu? Nah, ternyata fenomena pasang surut ini adalah kunci utama dari misteri laut terbelah. Fenomena ini bukan cuma sekedar air laut yang naik dan turun, tapi juga bisa mempengaruhi banyak hal lainnya. Simpelnya gini, pasang surut itu adalah naik turunnya permukaan air laut yang terjadi secara rutin. Setiap hari, kita bisa melihat 2 kali pasang dan 2 kali surut. Nah, fenomena ini disebabkan oleh gaya gravitasi dari bulan dan matahari yang menarik air laut ke arah mereka. Gaya gravitasi ini bekerja seperti magnet yang menarik air laut, sehingga permukaan air laut bisa naik dan turun. Jadi, ketika bulan dan matahari berada pada posisi sejajar dengan bumi, gaya gravitasinya jadi lebih kuat, dan boom! Air laut jadi naik setinggi-tingginya, alias pasang. Ini biasanya terjadi saat bulan purnama atau bulan baru. Sebaliknya, kalau bulan dan matahari posisinya tegak lurus sama bumi, gaya gravitasinya melemah, dan air laut jadi surut deh. Gampang kan? Ini biasanya terjadi saat bulan setengah atau kuartal. Tapi jangan salah, meskipun kelihatannya sederhana, fenomena pasang surut ini punya peran penting banget dalam terbelahnya lautan loh. Ketika pasang surut terjadi dengan intensitas yang tinggi, bisa menciptakan efek yang dramatis di laut. Penasaran? Lanjut ke bagian selanjutnya. Kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana pasang surut bisa menyebabkan laut terbelah dan fenomena menarik lainnya yang terjadi di lautan. Jangan sampai ketinggalan! Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Jadi gini, ketika air laut pasang di suatu tempat, karena gaya gravitasi bulan dan matahari, di tempat lain, air lautnya justru surut. Bayangin kayak lagi main tarik tambang sama teman-teman. Kalian narik tambang ke arah kalian, nah, air laut juga gitu, ketarik-tarik sama bulan dan matahari. Nah, di beberapa tempat, perbedaan ketinggian air laut saat pasang dan surut ini bisa sangat jauh, bahkan sampai beberapa meter. Dan inilah yang bikin fenomena laut terbelah bisa terjadi. Jadi, ketika air laut surut sangat rendah di suatu tempat, dasar laut yang tadinya terendam air bisa muncul ke permukaan dan terlihat seperti laut terbelah. Keren banget kan? Bagian 4, keajaiban dunia. Ketika laut menari. Fenomena laut terbelah ini bukan cuma cerita fiksi loh, teman-teman. Ini adalah salah satu keajaiban alam yang paling menakjubkan yang bisa kita saksikan di dunia ini. Bayangkan, air laut yang biasanya menutupi dasar laut, tiba-tiba terbelah dan memperlihatkan jalan setapak yang bisa kita lalui. Di dunia ini, ada beberapa tempat yang terkenal dengan fenomena laut terbelahnya, dan jadi tempat wisata yang super keren. Tempat-tempat ini menarik ribuan wisatawan setiap tahunnya yang ingin menyaksikan keajaiban alam ini secara langsung.
Salah satunya adalah Pulau Jindo di Korea Selatan. Pulau ini terkenal dengan fenomena laut terbelah yang terjadi beberapa kali dalam setahun, biasanya pada musim semi. Di pulau ini, setiap tahunnya ada festival yang namanya Jindo Sea Parting Festival. Festival ini menarik ribuan pengunjung dari seluruh dunia yang datang untuk menyaksikan dan merasakan sendiri fenomena laut terbelah ini. Bayangin aja laut beneran terbelah, dan kamu bisa jalan di atas tanah yang menghubungkan Pulau Jindo dengan Pulau Modo. Jalan setapak ini biasanya terendam air laut, tapi saat fenomena ini terjadi, jalan tersebut muncul ke permukaan dan bisa dilalui oleh wisatawan. Kayak sulap, tapi ini asli. Fenomena ini terjadi karena perbedaan pasang surut air laut yang sangat ekstrem, sehingga dasar laut yang biasanya terendam air bisa terlihat jelas. Selain Pulau Jindo, ada juga fenomena laut terbelah di Inggris, tepatnya di Selat Dover. Selat ini memisahkan Inggris dari daratan Eropa, dan juga memiliki fenomena laut terbelah yang menakjubkan. Di sini, kamu bisa melihat dasar laut yang biasanya terendam air, muncul ke permukaan saat air laut surut. Kayak keajaiban dunia. Fenomena ini memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk menjelajahi dasar laut yang biasanya tersembunyi di bawah air. Ini adalah pengalaman yang benar-benar unik dan tak terlupakan. Bagian 5, kisah mistis dari Barat, Nabi Musa dan Laut Merah. Fenomena laut terbelah juga sering dikaitkan dengan cerita-cerita mitos dan legenda loh. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah Nabi Musa membelah Laut Merah. Dalam cerita ini, Nabi Musa dengan kekuatan Tuhan membelah lautan untuk menyelamatkan umatnya dari kejaran pasukan Firaun. Air laut terbelah dua, dan setelah Nabi Musa dan umatnya menyeberang, air laut kembali menyatu dan menenggelamkan pasukan Firaun. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai mukjizat, beberapa ahli berpendapat bahwa kisah Nabi Musa membelah Laut Merah bisa dijelaskan secara ilmiah. Mereka menduga bahwa fenomena laut terbelah yang terjadi saat itu disebabkan oleh kombinasi antara pasang surut yang sangat tinggi dan angin kencang. Bagian 6, jejak legenda di Tanah Jawa, Roro Jonggrang dan Samudra Biru. Bukan cuma di luar negeri, Indonesia juga punya cerita rakyat yang menceritakan tentang laut terbelah loh. Pernah dengar legenda Roro Jonggrang? Konon katanya, Bandung Bondowoso, seorang pangeran sakti, pernah berjanji untuk membuatkan 1000 candi dalam semalam demi menikahi Roro Jonggrang. Tapi, Roro Jonggrang malah menipunya dengan membuat ayam berkokok lebih awal. Bandung Bondowoso yang marah kemudian mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung. Nah, saking marahnya, Bandung Bondowoso juga menghentakkan kakinya ke tanah dengan kekuatan penuh. Dan konon katanya, hentakan kakinya itu membelah lautan. Keren abis! Meskipun cuma legenda, cerita ini menunjukkan betapa fenomena laut terbelah sudah lama menarik perhatian dan imajinasi manusia. Jadi, itulah penjelasan tentang fenomena laut terbelah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.